Jadi, pelemahan, ekonomi global itu lebih dikarenakan karena pengetatan kondisi moneter, yang di mana banyak central bank sekarang mulai mengikuti kebijakan Fed untuk menaikkan suku bunga. Jadi kita melihatnya pelemahannya lebih banyak, terkonsentrasi di area Europe sama, Japan sih, yang mereka sedang mulai, kenaikan, kebijakan kenaikan, suku bunga mereka. Mmm. Dibandingkan dengan, sisi Amerika yang di mana mereka sudah, market bilang peaking of interest rate, udah di akhir dari tahap kenaikan suku bunga mereka. Oke, kalau dilihat dari kondisi yang ada saat ini ya Pak Roni, inflasi ini terjadi karena adanya isu geopolitik antara Rusia dan juga Ukraina. Sebenarnya selain isu geopolitik ini, sebenarnya apalagi Pak sentimen yang akan memperkeruh suasana ekonomi global di tahun 2023 Pak? Betul. Jadi, kalau kita melihat bahwa memang, selain daripada, perang Ukraine sama Rusia, kita melihat, setelah during pandemic itu central bank banyak, printing money atau meningkatkan monetary base, dan dalam ini meningkatkan, daya konsumsi dari masyarakat, sehingga demand, pressure cukup tinggi. Tetapi kalau kita lihat, beberapa data terakhir ya, terutama dari sisi, US economy, saving rate itu turun dari 24% ke single digit ke bawah 3%. Sehingga kemampuan, domestic consumption di US sendiri akan diekspek turun, dan kita udah melihat bahwa beberapa, demand udah mulai terkoreksi ya. Kayak kemarin sempat data keluar dari, second, car, itu drop by 15% year on year. Sehingga kita melihatnya bahwa, ke depannya mungkin tekanan inflasi mungkin lebih rendah. Apakah yang perlu diwaspadai untuk 2023 adalah opening dari China sendiri. Karena, China is the second biggest economy in the world. Jadi kalau, China mulai, melakukan opening up dan, very aggressively, kemungkinan kita melihat ada support demand dari China, terhadap, barang-barang, produk dunia ini. Sehingga, mungkin, inflasi tekanan mungkin akan terjadi karena sisi reopening ekonomi dari, China sendiri. Oke, bukannya reopening China ini justru bisa membawa dampak baik ya? Maksudnya sebagai negara dengan, yang menjadi pusat perdagangan dan juga rekan dagang terbesar di Indonesia, harusnya ini bisa membawa dampak baik? Betul, Ibu, jadi untuk, demand dari China, fortunately Indonesia itu salah satu, lebih rekan dagangnya lebih besar, kita dengan China, sehingga, dengan reopening of China sendiri akan, membantu produk-produk, yang ekspor kita ke China. Sehingga secara economic growth, malah sebenarnya kita dibantukan, dengan considering bahwa inflasi Indonesia yang cukup stabil ya, bahwa kita sekarang, dulu awal tahun prediksi sekitar 7%, atau 6 ke atas, tapi ternyata inflation still below 6, bahkan core inflation tuh di 3,5 gitu. Jadi kita ada room to play, for inflation, pressure, untuk absorb more inflation pressure in domestic economy. Sehingga malah, dengan reopening China akan lebih bagus, untuk Indonesia secara growth. Tetapi, mungkin untuk negara-negara yang inflasinya udah double digit seperti Europe, or even, US ya, masih di level 7%, itu akan, malah, ada pressure terhadap, harga-harga barang di tempat mereka. Oke. Jadi malah untuk Indonesia lebih insulated, lebih terlindungi, terhadap impact inflasi sendiri. Oke. Ya. Banyak yang menyatakan Pak, kalau misalkan Indonesia ini akan menjadi negara yang kebal terhadap resesi mengingat pertumbuhan ekonomi kita baik, inflasi kita juga terkendali, lalu China juga sudah mulai reopening, artinya kegiatan kita terhadap China juga bisa kembali pulih. Tetapi negara-negara yang menjadi support system Indonesia ini kini terkena resesi. Dampaknya sebenarnya kepada negara Indonesia apa sebenarnya yang bisa dirasakan Pak? Betul, kalau kita lihat, correlation ekonomi kita terhadap, maksudnya Europe, US, Japan, China itu sekarang, kita lebih besarnya ada di, China play. Dan, mengenai, pengertian dari resesi itu sendiri ya, bahwa secara ekonomi resesi itu adalah 2, GDP negatif, selama 2 kuartal berturut-turut. Nah, sedangkan, Indonesia itu mulainya itu sekarang kita ada di 5,4%. Untuk, level untuk, jadi GDP negatif growth menurutnya sangat impossible ya, kecuali ada impact kayak misalnya Covid atau, financial crisis tahun 98.
Tapi kita melihatnya resiko resesi di Indonesia sendiri itu cukup rendah karena kita mulainya dari level 5,4. Kemungkinan ekonomi melambat betul, internal DBS sendiri kita prediksi mungkin tahun depan turun dari 5,4 tahun ini ke 5% level. Tapi tetap, kita melihatnya ada positive growth di ekonomi kita. Oke, jadi kira-kira apa-apa saja Pak yang bisa membuat, ekonomi Indonesia ini lebih resilient terhadap ancaman resesi dari sejumlah negara ini, Pak? Betul, untuk, yang bikin kita resilient itu sebenarnya, I think, lebih karena domestic demand kita, bahwa, kita punya dengan current account positif, dengan, itu saving growth-nya masyarakat cukup tinggi, sehingga, domestic demand kita tuh cukup supported sekarang. Dan, kalau kita lihat, society masih punya uang to be spent, for consumption based di domestik. Dan yang kedua lebih karena, pemerintah sendiri itu, masih punya cadangan, cash buffer yang cukup tinggi. Sehingga kalau terjadi pelemahan, ekonomi domestik, pemerintah bisa melakukan counter cyclical di mana, mulai spending, melawan pelemahan ekonomi yang oleh domestik, demand rumah tangga yang turun. Tetapi kita nggak melihat bahwa kita melihatnya sih demand dari rumah tangga domestik itu akan cukup tinggi, cukup suportif, sehingga kemungkinan resesi di Indonesia cukup cukup rendah sih, malah kita cukup optimis ya, walaupun, growth-nya lebih rendah dari tahun ini. Oke, Bapak tadi sempat menyebutkan bahwa di 2023 kurang lebih ini akan ada berada di kisaran 5%. Sebenarnya 5% ini bisa lebih kecil lagi daripada ini atau memang akan hanya berkisar di 5% mengingat ancaman global ini banyak sekali ya, Pak, ya? Betul, jadi kalau kita melihatnya sih mungkin, plus minus 0,1 dari 5% sekarang ya. Sedangkan kalau lihat data dari Amerika sendiri, data pekerjaan mereka cukup strong gitu, sehingga pelemahannya itu lebih, karena koreksi dari harga yang cukup tinggi selama setahun terakhir. Sehingga kita sih ngelihatnya, bukan hard landing, going to happen in the market, jadi lebih soft landing dan Indonesia cukup lumayan stabil dan kuat ya, karena kebijakan pemerintah dan BI yang moneter dan fiskalnya cukup bagus kita melihatnya.